Semakin dekat dengan kelulusan, kamu pernah nggak sih malah semakin sering overthinking? Bukan soal tugas lagi, tapi soal masa depan. Mau jadi apa ya setelah lulus? Apalagi kalau kamu mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Pilihan karirnya banyak, tapi justru itu yang bikin kita bingung nih. Jadi guru, jadi penerjemah, atau lanjut studi. Kalau kamu lagi ada di posisi itu, sebenarnya kamu lagi di fase yang sangat penting dalam hidupmu. Dan menurut teori perkembangan karir, itu adalah hal yang sangat wajar. Ada seorang tokoh yang bernama Donald Edwin Super yang menjelaskan bagaimana manusia itu membangun karirnya. Menurut Donald Edwin Super, karir itu bukan sesuatu yang langsung diputuskan sekali seumur hidup, bukan juga sesuatu yang tiba-tiba jelas begitu saja. Akan tetapi, karir itu ialah proses yang sangat panjang yang berkembang seiring pertumbuhan diri kita. Dan ada satu konsep yang penting dalam teori ini, yaitu self-concept atau konsep diri. Yang artinya, karir yang kita pilih itu sebenarnya adalah cerminan dari siapa diri kita. Dari apa yang kita sukai, dari apa yang kita bisa, dan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Agar mudah dipahami, coba kita lihat perjalanan hidup kita dari kecil sampai sekarang. Waktu kita masih kecil, kita punya banyak tuh cita-cita. Yang hari ini mau jadi guru, besok mau jadi dokter, besoknya mau jadi polisi, besoknya lagi mau jadi tentara, dan masih banyak lagi. Di fase itu, kita belum benar-benar mengenal diri kita sendiri. Kita hanya meniru dan membayangkan. Lalu kita tumbuh ke masa remaja sampai akhirnya menjadi mahasiswa. Di fase inilah yang paling krusial dimulai. Fase yang dimana sering kita bertanya-tanya secara serius, aku cocoknya bidang apa ya? Aku kemampuannya di mana? Aku kedepannya mau jadi apa ya? Di fase inilah kita juga mencoba banyak hal. Dari kita ikut organisasi, ikut panitia, ikut lomba-lomba, dan juga sering mengajar di mana-mana. Kadang kita merasa cocok, kadang juga merasa salah jalan. Dan jujur aja di fase ini sering bikin kita bingung. Bahkan bisa bikin kita merasa tertinggal dibanding orang lain. Tapi menurut teori Donald Edwin Super, justru di fase inilah kita sedang membangun arah karir kita. Setelah itu, barulah kita masuk ke tahap membangun karir, lalu mempertahankan karir tersebut, dan akhirnya perlahan mengurangi aktivitas kerja. Jadi, karir itu ialah bukan sesuatu keputusan yang instan, akan tetapi perjalanan panjang yang terus berubah-ubah. Kalau kita kaitkan dengan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab, teori ini sangat dekat dengan realita kita. Karena kita sekarang ada di fase eksplorasi, fase mencari tahu sebenarnya kita ini siapa. Mungkin ada yang merasa nyaman saat mengajar di depan kelas, mungkin ada yang justru lebih menikmati menerjemahkan teks bahasa Arab, ada juga yang ternyata lebih suka membuat konten edukasi pendidikan di media sosial, atau tertarik dengan dunia dakwah dan komunikasi. Semua pilihan itu valid, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang paling penting adalah apakah semua itu sesuai dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita memaksakan diri di jalur yang tak sesuai, biasanya akan cepat lelah dan akan kehilangan arah. Contoh nih, ada seorang mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab, dari awal kuliah dia yakin nih ingin jadi guru. Tetapi setelah beberapa kali praktek mengajar, dia merasa kurang percaya diri saat di depan kelas. Sebaliknya, dia malah lebih menikmati saat menerjemahkan teks bahasa Arab. Dia lebih fokus, teliti, dan merasa nyambung dengan pekerjaan ini. Akhirnya dia memilih untuk menjadi penerjemah atau translator bahasa Arab. Apakah dia gagal jadi guru? Tidak, dia hanya lebih mengenal diri sendiri. Dan inilah inti dari teori Donald Edwin Super. Dari teori ini, kita belajar satu hal penting nih, bahwa kebingungan dalam menentukan suatu karir itu bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari proses pertumbuhan.
Semakin kita mengenal diri kita sendiri, semakin jelas arah yang akan kita ambil. Jadi, kalau hari ini kamu merasa belum tahu mau jadi apa, itu tidak apa-apa. Mungkin kamu sedang berada di proses menemukan versi terbaik dari diri kamu. Sekarang aku mau tanya nih ke kamu, kalau kamu jujur sama diri sendiri, kamu mau cocok ke arah mana? Jadi guru, penerjemah, atau mungkin ada pilihan yang lain? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.